I got a condo in Manhattan. Baby girl, what's happening? You and your ass invited, so gonna get to clapping. Go pop it for a plan, pop it for me. Turn around and drop it for a plan, drop it for me. Halo semuanya, kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang pembelajaran EWOM pada konsumen yang dibawakan oleh Bapak Dr. Insinyur Pedapotan Sitompul MM. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Baik, perkenalkan nama saya Benjai Mbakara, MPM 001. Perkenalkan nama saya Cecilia Borupardede, NPM 004. Baik, perkenalkan nama saya Rizky Sitohang dengan NPM 012. Perkenalkan nama saya Angelina dengan NPM 17. Perkenalkan nama saya Dominika Irana Manurung dengan NPM 022. Perkenalkan nama saya Stefani Tampobolon dengan NPM 27. Perkembangan teknologi informasi dan internet telah membawa perubahan besar dari perilaku konsumen. Saat ini, konsumen tidak lagi mengandalkan iklan ataupun promosi dari perusahaan, tetapi juga aktif mencari informasi dari media sosial ataupun media digital. Informasi tersebut dikenal sebagai electronic word of mouth ataupun disebut dengan EWOM. Melalui EWOM, konsumen dapat belajar, menilai, dan memahami kualitas suatu produk ataupun jasa sebelum mengambil keputusan pembelian. Apa itu yang dimaksud dengan EWOM? EWOM adalah komunikasi antara konsumen mengenai produk atau jasa yang dilakukan melalui media elektronik. Komunikasi ini dapat berupa ulasan, komentar, rating, testimoni maupun diskusi yang bersifat positif, negatif, ataupun netral. EWOM bersifat lebih terbuka dan mudah diakses oleh banyak orang sehingga memiliki pengaruh yang kuat terhadap pembentukan, persepsi, dan pengetahuan konsumen. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep pembelajaran konsumen melalui EWOM. Pembelajaran konsumen adalah proses di mana konsumen memperoleh pengetahuan dan pengalaman yang mempengaruhi perilaku pembeli. Melalui EWOM, konsumen belajar secara tidak langsung dari pengalaman orang lain tanpa harus mencoba produk tersebut terlebih dahulu. Proses pembelajaran ini membantu konsumen antara lain mengurangi ketidakpastian dan resiko pembelian. 2. Menambah wawasan tentang kelebihan dan kekurangan produk. 3. Membentuk sikap dan preferensi terhadap suatu merek. Contoh nyatanya adalah calon pembeli sepatu olahraga membaca review tentang kenyamanan dan daya tahan sepatu dari pengguna lain sebelum memutuskan untuk membeli. Yang keempat, ada proses pembelajaran konsumen melalui EWOM. 1. Pencarian informasi, di mana konsumen aktif mencari ulasan dan pengalaman konsumen lainnya melalui media digital sebelum membeli produk. Contoh nyatanya, seseorang mereview hotel di Google Maps dan Traveloka sebelum memesan kamar. Yang kedua, ada pemahaman informasi, di mana konsumen membaca, menonton, atau mendengarkan ulasan untuk memahami kualitas produk, manfaat, serta potensi kekurangan produk tersebut. Contoh nyatanya, konsumen menonton review jujur di YouTube untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan suatu produk skincare. Yang ketiga, evaluasi alternatif, di mana konsumen akan membandingkan produk satu dengan produk yang lain berdasarkan EWOM yang diterima seperti rating dan komentar berdasarkan pengalaman konsumen lainnya. Contohnya, seseorang membandingkan kedua merek kemasan kopi dengan melihat rating dan komentar yang terbaik di marketplace. Yang keempat, pengambilan keputusan pembelian. Setelah mempelajari EWOM, konsumen akan memutuskan akan membeli produk tersebut atau tidak. Contohnya, konsumen memilih restoran yang memiliki banyak ulasan positif dan rating tertinggi di Google Maps. Yang kelima, pengalaman pasca pembelian, di mana setelah menggunakan produk, konsumen akan membagikan pengalamannya kembali, sehingga menciptakan EWOM baru bagi konsumen lain. Contohnya, setelah pembelajaran online, konsumen akan memberi bintang atau komentar mengenai produk yang diterimanya. Selanjutnya, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pembelajaran EWOM. Yang pertama,
kredibilitas sumber, yaitu ulasan dari konsumen yang terlihat jujur, detail, dan realistis lebih mudah dipercaya. Contoh nyatanya, review yang panjang disertai foto asli produk lebih dipercaya dibandingkan komentar singkat tanpa penjelasan. Lalu, yang kedua, jumlah dari konsistensi ulasan, di mana semakin banyak ulasan dengan penilaian yang konsisten, semakin kuat pengaruh terhadap pembelajaran konsumen. Adapun contoh nyatanya, yaitu produk dengan ribuan review positif lebih menarik dibandingkan produk dengan sedikit ulasan. Lalu yang ketiga, nada informasi positif atau negatif, di mana iwam positif dapat meningkatkan minat beli, sedangkan iwam negatif dapat menurunkan kepercayaan konsumen. Lalu, contoh nyatanya, komentar tentang pelayanan buruk restoran dapat membuat calon pelanggan mengurangkan niat berkunjung. Selanjutnya, yang keempat yaitu relevansi pengalaman, di mana pengalaman konsumen lain yang mirip dengan kebutuhan calon pembeli lebih berpengaruh. Adapun contoh nyatanya yaitu review dari pengguna dengan jenis kulit yang sama lebih dipercaya dalam memilih produk skincare. Selanjutnya yaitu dampak pembelajaran EWOM terhadap perilaku konsumen. Pembelajaran melalui EWOM dapat memberikan dampak sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan dan kepercayaan konsumen. Lalu yang kedua, membentuk sikap positif atau negatif terhadap produk. Yang ketiga, mempengaruhi minat beli dan keputusan pembelian. Dan yang keempat, mempercepat penyebaran reputasi produk atau merek. Nah, contoh nyatanya yaitu produk yang viral karena banyak review positifnya itu akan mengalami peningkatan penjualan dalam waktu yang singkat. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tentang implikasi bagi perusahaan. Bagi perusahaan, EWOM tidak hanya berfungsi sebagai alat promosi tidak langsung, tetapi juga sebagai sarana evaluasi kualitas produk dan layanan. Perusahaan perlu menjaga kepuasan konsumen agar EWOM yang terbentuk bersifat positif. Bisa kita buat contoh nyatanya, yaitu perusahaan aktif menanggapi ulasan pelanggan di media sosial dan marketplace untuk menjaga citra merek. Dan saya akan melanjutkan kesimpulannya. Kesimpulan yang kami ambil adalah pembelajaran EWOM merupakan proses penting dalam perilaku konsumen modern. Melalui pengalaman dan informasi yang dibagi ke konsumen lain, individu belajar menilai dan mengambil keputusan pembelian secara lebih rasional. Oleh karena itu, EWOM memiliki peran strategis bagi konsumen maupun perusahaan. Baik, sekian dari penjelasan kami tentang pembelajaran EWOM terhadap konsumen. Semoga bermanfaat.